Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut ya. Di sebelumnya kita sampai di hadisnya nomor 11, yakni uhillat lana maitatan, ya, betul ya. Kita sekarang lanjut di hadis yang nomor 12. Masih di kategori kitab thaharah. Masih di kategori kitab thaharah. Ini saya punya kitab Syarah Bulughul Maram, ada 4 jilid tebel-tebel di rumah, mau tak bawa ke sini sudah ketebelan. Ini bawa kitab 2 saya di sini. Baik, yang saya pegang ini adalah kitab Syarahnya Bulughul Maram juga, namanya Subul Salam. Ada 2 jilid, kalau untuk yang kitab aslinya ada 2 jilid. Kalau untuk yang Bulughul Maram yang disyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin itu ada 4 jilid. 4 jilid yang tebel-tebel. Yang di hadapan kita ini yang PDF, yang punya Syekh Al-Utsaimin, dan yang saya pegang bukunya merah ini adalah punyanya Syekh As-San'ani. Dua-duanya adalah Syarah Bulughul Maram. Baik, nomor 12, hadis nomor 12 jadi sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a al-dhubabu fi syarabi ahadikum. Al-dhubab kita pahamlah yang namanya al-dhubab. Itu kan apabila ada lalat. Al-dhubab itu lalat. Apabila ada lalat yang jatuh fi syarabi ahadikum, jatuh pada tempat minum kalian. Pada tempat minum kalian. Nanti di hadis itu akan muncul kalimat untuk didelep nih. Apa didelep nih? Dibenarkan. Kalau berkenaan dengan anjing kemarin itu pakai idza walagha al-kalbu. Kalau di sini falyalmishu itu artinya dibenarkan. Baik, di dalam Al-Quran Al-Dhubab itu disebutkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala sebagai perumpamaan. Di dalam Al-Quran ada kalimat innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walijtama'u lahu. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyembah mereka itu beribadah kepada selain Allah, lah yang selain Allah yang disembah itu la yakhluqu dubaban. Mereka tidak sanggup untuk menciptakan semisal nyamuk sekalipun. Semisal nyamuk, walaupun mereka itu berupaya semaksimal mungkin. Jadi saya kembangkan sedikit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kebiasaan ya. Jadi sesuatu yang memang disebut oleh Allah secara khusus, ya, sesuatu yang disebut oleh Allah secara khusus di dalam Al-Quran, itu pasti ada sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Itu pasti. Jadi dubab adalah binatang yang dalam penelitian para dokter itu memang kan kotor. Ya, penelitian termasuk memang kan juga menyebabkan penyakit. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga di sini ada yang menarik. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW menyuruh untuk membenamkan itu? Ya, untuk menyuruh membenamkan itu. Kata-kata fal yalbishu thumma la yanji'uhu, disuruh benamkan, kemudian disuruh ambil dan kemudian dibuang. Yang dibuang lalatnya saja, bukan minumannya. Lalatnya dibuang ya, bukan minumannya. Bukan. Lah ini jadi menarik. Saya baca syarah-syarah seperti Subul Salam itu kan begini ya. Ini pengembangan kita diskusi sedikit tentang. Andai kata kemudian statement dari seorang nabi itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian para dokter, kira-kira mana yang dibuang? Apakah yang dibuang hadisnya atau dokternya? Bukan sebaliknya. Baik. Kira-kira yang berkenaan dengan statementnya Rasulullah apa semuanya 100% wahyu? Apakah yang diucapkan oleh Nabi 100% semuanya wahyu? Betul, pertanyaannya berarti jenengan mengatakan 100% wahyu. Betul. Baik. Betul. Berarti jenengan mengatakan 100% apapun yang diucapkan Nabi berarti wahyu. Ini ada sebuah riwayat. Masih ingat dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Baik. Ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama berkenaan dengan mengawinkan kurma. Nabi melarang. Pas ketika Nabi melarang, suatu saat datang lagi ke situ diwaduli. Setelah mengikuti larangannya Nabi, omongannya Nabi, kurmanya tambah tidak karu-karuan. Maka Nabi bilang, apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Riwayat yang kedua, suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan taktik perang ketika berperang. Ada sahabat mengatakan, ya Rasul, hadza min ra'ika aw minal wahyi. Nabi mengatakan hadza min ra'yi. Ya, jadi beliau ditanya, ya Rasul, ini dari pendapat ijtihad jenengan ataukah dari wahyu? Nabi menekankan hadza min ra'yi. Ini adalah dari ra'yiku, dari ijtihad. Nah, akhirnya kemudian sahabat ini memberikan solusi, memberikan taktik tentang peperangan itu, dan Rasulullah menerima itu.
Nah, maka di dalam kitab Subulus Salam di sini ini, ya, di dalam kitab Subulus Salam ini dia, masya Allah di catatan kakinya itu, kalau berkenaan dengan masalah keduniaan, jenengan percaya atau tidak, jenengan sepakat atau tidak dengan pendapat ini, ya, dengan pendapat ini. Di kitab jenengan lihat di halaman 26 di kitab Subulus Salam itu yang asli di situ. Di sini ini dibicarakan semacam itu. Bagaimana kalau berkenaan dengan masalah dunyawiyah, bukan masalah keagamaan ya. Kalau untuk masalah keagamaan 100% wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kalau berkenaan dengan masalah duniawi, nah ini masalah dunia. Ketika berkenaan dengan masalah dunia, itu apakah memang 100% dari ucapan Nabi? Lah, maka kemudian di dalam kitab usul fikih itu ada 3, Ibu. Ada khobariyah al-insaniyah, ada tabiiyah al-insaniyah, dan kemudian khususan di Nabi Muhammad SAW. Tabiiyah al-insaniyah itu adalah watak-watak dari Nabi sebagai manusia biasa. Ya, yang kedua khobariyah al-insaniyah itu berarti yang muncul dari ra'yu ijtihad beliau sebagai manusia biasa, kayak mengatur barisan perang. Ya, itu khobariyah. Nabi Muhammad itu pakai manjanik pada waktu itu. Apakah manjanik itu menjadi tauqifiyah yang harus kita lakukan? Perang pada zaman sekarang pakai manjanik, apa manjanik itu? Manjanik itu ketepel besar, itu manjanik. Kemudian yang ketiga adalah khususan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sepakati perintahnya Nabi untuk membenamkan lalat ini, al-dubab ini ke tempat minum, itu perkara duniawi ataukah perkara agama? Bu, dunia atau agama? Jadi kalau saya memahami ini perkara agama, ini perkara agama. Ya, perkara agama. Maka karena memang itu perkara agama, maka dia adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti perintah untuk membenamkan lalat itu ke tempat minum, andai kata jatuh minum lalat itu ke tempat minum itu, terus disuruh membenamkan. Dan di situ kan Nabi kemudian mengatakan tumal yang jihu, kemudian cukup, diambil dibuang. Nazaa itu kan mencabut, buang. Setelah dibenamkan jebret, kemudian dibuang. Ini saya meyakini inilah mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Inilah sebagai tanda daripada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sama seperti anjing yang kemarin itu. Ya, belum ada penelitian tentang su'ur kalbi, tentang ini air liur dan lidahnya anjing pada masa itu belum ada penelitian yang konkret. Tidak ada mikrobiologi, pembelajaran tentang bakteri dan tidak ada. Tapi kemudian muncul bahwa dibasuh 7 kali, salah satunya itu memakai tanah. Belum ada penelitian dan ternyata memang betul. Sekian abad berikutnya baru diketahui bahwa memang yang namanya turab, yang memang tanah itu bisa menetralisir dari virus atau bakteri yang disebabkan oleh anjing. Nah, di sini kita husnudzon sama Nabi. Nabi tidak pernah meneliti tentang lalat di abad-abad 19 itu kan. Penelitian bahwa lalat itu memang kotor, sudah kotor total, kotor. Nah, tapi di situ Rasulullah Muhammad SAW itu menyebut untuk membenarkan yang namanya dubab, lalat, dan dibuang. Ilat hukumnya di sini, ilat hukumnya itu.
Fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fil akhari shifaun. Doa ini jadi percaya orang. Ilat hukum sebab kenapa lalat itu disuruh membenamkan itu karena di dua sayapnya ini, sayap sebelah ada penyakit, sayap yang sebelah ada obat. Saya percaya hakul yakin. Apalagi kalau hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan kadangkala sesuatu yang disebut oleh Nabi atau sesuatu yang disebut oleh Al-Quran itu ilatnya tidak diketahui, diketahuinya setelah sekian ratus tahun, sekian puluh tahun baru diketahui. Nah itu ya. Jadi tapi insya Allah jenengan masuk bolak-balik kate minumannya telah dijatuhi sama lalat terus. Nah, ya, ini andai kata terjadi. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah bukti daripada kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Syekh Al-Utsaimin dengan terang mengatakan, lam yakun mutafarrijan min kulliyati tibbi. Ya, lam yakun tidak ada mutafarrijan dikeluarkan di dalam kuliah-kuliah kedokteran, ada disebutkan. Tapi lakinnahu ya'tihi al-wahyu, tetapi dia itu datang berkenaan dengan masalah wahyu. Kalau model semacam inilah, sebenarnya ini kan juga termasuk pancingan untuk kita semuanya. Untuk pancingan untuk kita semuanya untuk membuktikan statementnya Nabi ini. Kan seharusnya begitu toh Ibu. Sebagai pancingan untuk membuktikan pancingan sebagai untuk membuktikan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang bisa kita ambil apa kira-kira? Satu, bahwa lalat itu kotor, membawa penyakit. Yang kedua, kalau lalat itu masuk ke tempat minum kita, dibenamkan. Setelah dibenamkan, kemudian dibuang. Kesimpulan ketiga, kenapa seperti itu? Karena di salah satu sayap itu ada obat, di satu sayapnya lagi ada penyakit. Kemudian kesimpulan nomor 4, ini menjadi bukti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan ini sebagai tanda mukjizat, sebagai tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak perlu untuk ragu-ragu lagi tentang masalah lalat ini. Lihat Bu, ada yang pernah air minumnya terkena lalat? Kalau untuk selain lalat ya enggak. Enggak curug di bedano bisa. Kecoa bukan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-dhubab. Dan memang itu tidak ada sesuatu yang mengalir darahnya itu. Ya, wis pokoknya gitu. Clear ya? Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kuasa untuk menjadikan penyakit dan menjadikan obat sekaligus dalam satu hewan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan dalam konteks akhlak, di dalam konteks akhlak ojo melu koyo laler, ojo keliru, ojo mengikuti laler. Laler itu apa sih?
Biasanya wong lek jenengane gawe onar ini masyarakat batin nyen laler. Jadilah yang namanya tawon. Tawon itu dulu pernah saya sampaikan, tawon itu yang dimakan baik-baik, yang dikeluarkan juga baik-baik, dan kemanapun tawon itu hinggap dia tidak pernah merusak. Beda dengan namanya lalat. Lalat itu kemana-mana mesti bawa kotoran, penyakit, itu ya. Juga yang bisa kita ambil dari hadis ini, Ibu, lalat itu haram dimakan. Itu di sini di fawaid hadis yang berikutnya di sini disebutkan an-nadzubaba haramun. An-nadzubaba haramun. Terbukti katanya Nabi, tsumma lam yanjihu. Tsumma yanjihu. Itu bukti bahwa lalat itu haram. Bukan malah dibenarkan dan ikut diminum. Haram itu sebagai bukti bahwa yang namanya lalat itu adalah haram. Baik, kita lanjut di hadis yang nomor 13. Wa an Abi Waqid al-Laitsi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati, ma quti'a sesuatu yang dipotong, minal bahimati dari hewan, minal bahimati dari hewan. Ada yang memahami dalam kamus bahasa Arab itu al-bahimah itu hewan yang punya 4 kaki. Kullu dzati arba'i qawaid walau fil ma'i. Itu kalau bahimah itu, kalau di dalam kitab syarah di sini menyebut bahwa namanya bahimah itu kullu dzati arba'i qawaid, yang punya 4 kaki walaupun meski hidupnya itu di atas air. Itu bahimah, sapi dan sebagainya. Itu namanya bahimah. Wa hiya hayatun, dan bahimah yang dipotong tadi itu posisinya hayatun, hidup. Lemono wedhus kambing, kemudian kakinya dipotong dalam posisi kambingnya hidup, maka bahwa mayitun, bahwa ini kembali kepada potongan itu tadi, kakinya yang hasil potongan tadi itu. Kambing bawahnya masih hidup, kakinya dipotong. Nah, kaki yang dari hasil memotong dari kambing yang masih hidup itu mayitun, bangkai, haram untuk dimakan, tidak boleh. Tidak boleh. Untuk lemah di halal, no, bisa mencicil barang. Terus saiki aku tak cukup sikilis itu bisa, ben sikilis itu bisa, nggak bisa. Dan itu haram hukumnya, tidak boleh. Jadi kalau sesuatu yang dipotong dari binatang yang hidup, maka dia itu hukumnya haram untuk dipotong. Di samping memang itu merupakan penyiksaan yang luar biasa, ya, masih hidup kemudian dipotong semacam itu masya Allah, itu tidak boleh, tidak boleh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis yang nomor 13. Lah kalau umpamanya hewan itu mati dengan sendirinya, piye? Kalau hewan itu mati dengan sendirinya, itu pun juga bangkai. Itu pun juga bangkai. Maka dulu sudah kita bahas, innallaha harrama 'alaikumul maitata wa dama wa lahma khinzir wa ma uhilla li ghairillahi, ya. Ada famaniturra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaih. Yang mati tanpa disembelih, mati dewi, katakan begitu. Di dalam Al-Quran ada an-natihatu wal mutaraddiyah. Ya, pas ketika ada hewan yang saling gelut, tandu-tanduan, mati, itu haram untuk bangkai. Atau karena dipukul, begitu dipukul mati, haram. Atau ada yang jatuh. Sekarang begini, ada orang yang berburu burung, pas ketika ditembak,
tembak, dan kemudian burung itu jatuh. Yang perlu dipastikan itu dia ini matinya karena jatuh atau kena tembak. Kalau umpamanya kena tembak, indikasinya apa? Lah, pas ketika umpamanya pelurunya kena di situ kan ada yang luka. Ketika memang pas ketika burung itu jatuhnya tidak ada luka sama sekali, berarti itu tadi, berarti dia tidak kena sebenarnya, cuma kaget karena hentakan, kaget karena bunyi itu langsung jatuh ke bawah mati. Itu, atau mungkin mau keserempet tok, kaget jatuh mati. Nah itu juga sesuatu yang haram. Kalau ditembak itu halal, kalau misalnya dia masih, maksudnya matinya karena kena tembak misalnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Karena sifatnya nanti kan seperti kayak di ada mutarodiyah, ada anatiyah, ada al-mauqudah. Ada yang dipukul, ada yang jatuh, dan ada yang tertandur. Kira-kira ditembak itu sama dengan dipukul atau tidak? Pakai godri, jebruet itu dipukul atau melukai kira-kira? Ini yang jadi masalah dari. Kalau memang ingin mendapatkan burung dari di atas, bisanya cuma seperti itu, dan memang untuk berburunya cuma seperti itu, maka para ulama yang membolehkan itu pas ketika akan menembak baca bismillah. Sama seperti pas ketika melepaskan seekor anjing untuk berburu binatang. Begitu melepaskan dengan catatan syarat yang ketat anjingnya itu. Para ulama begini memberikan syaratnya. Satu, ketika mau melepaskan anjing baca bismillah. Yang kedua, anjing ini memang betul-betul manut. Kalau pemiliknya bilang stop, berhenti. Kalau pemiliknya bilang terus, lanjut dia. Lah pas ketika dia itu ternyata tidak manut seperti itu, nggak bisa. Ya, pas ketiga binatang anjing tadi itu pas ketika dia menerkam itu, dia tidak memakan yang diburu, hanya sekedar untuk membunuh saja. Nah kalau seperti itu boleh. Ya. Jadi kembali ke sini, sesuatu yang dipotong dari yang hidup, maka dia itu hukumnya haram. Haram karena kenapa kok haram? Karena dia itu adalah masalah bangkai. Bangkai itu jelas haram. Baik, kita lanjut masuk ke hadis yang nomor 14. Saya singkat-singkat ya, sepenting bisa kita ambil. Kita masuk di Al-Aniyah, babul Aniyah. Bab Al-Aniyah itu bab wadah air. Nanti termasuk kita itu minum dari wadahnya orang musyrik itu kayak apa, wadahnya orang ahlul kitab itu gimana. Al-Aniyah, Al-Aniyah itu jamak dari Al-Ina. Al-Ina itu huwa al-wi'a'u. Al-wi'a'u itu wadah. Hadis yang pertama dari Hudzaifah. Hadis yang pertama dari Hudzaifah, yakni hadis nomor 14 berarti kan? La tashrabu La tashrabu fi aniyatid dahabi. Jangan kalian itu minum dari wadah-wadah emas yang terbuat dari emas. Wal fiddati, dan jangan minum dari wadah-wadah perak. Wala taqulu fi sihabiha, dan jangan kalian itu makan. Asihah itu kalau kita bahasakan itu kayak seperti piring gitu ya, piring-piring yang digunakan. Kalau di sini disebutkan as-sahbah ya ma tasba'u al-khamsah. Ma tasba'u al-khamsah. Tempat wadah yang bisa mengenyangkan 5 orang. Itu piring besar.
Loh, Nabi itu memang sukanya begitu. Di adab dulu yang pernah kita bahas itu di adab makan dan minum kan pernah Nabi punya tempat wadah yang gede itu ya dibawa oleh berapa orang dulu itu, ditaruh di bawah, dikasih makanan, asalit di situ, Nabi duduk di situ sama para sahabat makan. Nah itu juga namanya qas'ah, disebut juga dengan qas'ah. Qas'ah itu piring gede buat makan bareng-bareng. Makanya umat Islam pun itu digambarkan oleh Nabi nanti diserupakan makanan yang ada di qas'ah itu. Umat Islam itu nanti. Masih ingat dengan hadisnya Nabi, yushiku bikumul umam antada'a alaikum kama tada'a yushiku bikumul umam antada'a alaikum kama tada'a al-aqlata ila qas'atiha. Hampir nanti semua umat itu akan memakan kalian. Karena memang di situ Rasulullah menggambarkan kita umat Islam itu qas'ah, itu di qas'ah itu. Seperti di piring. Jadi dari selatan menyantap, dari utara menyantap, dari timur menyantap, barat menyantap, semuanya akan menyerang. Itu sebagai sanepan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa nanti umat Islam itu akan selalu diintimidasi, dikriminalisasi dan sebagainya. Itu qas'ah. Lah di sini Rasulullah memakai aniyah. Aniyah itu wadah-wadah itu, wadah-wadah ya wadah. Ya wadah lah, kayak kalau jenengan minum apa namanya pakai gelas. Gelas itu pun juga bisa disebut aniyatun. Tapi pada masa Nabi itu rata-rata memang terbuatnya dari kulit. Terbuatnya dari kulit binatang. Makanya nanti setelah ini akan kita bahas bagaimana konteksnya wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Kira-kira disamak boleh atau tidak? Disamak atau disama itu. Jadi ya ada kulit itu bangkai itu, kemudian kulitnya dibersihkan, dikerok, isinya dalam bahasa kerok, dikeringkan, dicuci, kemudian dibuat wadah air. Itu boleh atau tidak? Itu kita akan bicarakan nanti. Nah, jadi wala taqulu fi sihabihi, jangan sekali-kali makan di piring-piring atau piring apa ya? Yang enak piring apa namanya? Ya, karena di bahasa Arabnya itu yang namanya as-safhah itu adalah ya matas bawal khamsah, yang bisa mengenyangkan 5 orang. Ya, kalau dikatakan bagi itu ya enggak juga ya. Ya pokoknya tempat wadah untuk buat itulah. Ya. Jadi minum dengan yang terbuat dari emas dan perak atau tempat makan yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh. Hukumnya haram. Fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Maka sesungguhnya jadi wadah-wadah itu yang dari emas, dari perak itu lahum untuk mereka, orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu untuk mereka itu sudah di dunia. Di mana di dunia? Nah, untuk kita haram itu di dunia. Lah kita nanti dapatnya di mana? Walakum fil akhirah, dan bagi kalian nanti, punya kalian nanti, bagian kalian nanti di akhirat. Di akhirat nanti kita boleh dikasih pakai emas dan sebagainya. Tapi kalau di dunia haram. Muncul pertanyaan, ilat hukumnya apa ini? Ilatnya itu sebab kenapa diharamkan apa? Sebab diharamkannya itu menurut para ulama ya, yang paling utama adalah lil khuyala'a. Yani lil khuyala'a itu adalah sombong. Di samping itu memang berlebih-lebihan. Itu namanya apa ya, jadinya hulu. Nah, itu akhirnya nantinya akan mengajarkan orang itu untuk tidak punya simpati apa empati. Empati kepada orang-orang yang tidak punya itu. Nah, di dalam kitab Syarah-Syarah ini muncul pertanyaan, ya ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau cuman dilapisi saja boleh enggak? Masuk. Masuk dapur. Hah? Termasuk dapur. Nggak dipakai semuanya gitu ya, cuma dilapisi pas. Kalau dalam bahasanya itu disepuh, benar ya namanya disepuh. Itu besi biasa kemudian disepuh pakai emas. Kalau umpamanya pecah wadah itu dan kemudian tidak ada yang buat nyambung kecuali nyambung sedikit pakai emas. Ini ada dua hal ya. Yang pertama, wadah itu disepuh, ya, dilapisin semuanya pakai emas. Memang ada ulama-ulama yang mengharamkan secara mutlak, baik itu semuanya emas atau disepuh pakai emas. Saya sepakat dengan pendapat ini. Itu namanya untuk lisad didari'ah atau satu dari'ah, menyumbat kepada sesuatu yang dilarang. Karena tadi di antara ilat hukumnya itu lil khuyala'a, kesombongan. Untuk menyumbat dari hal-hal semacam itu, saya mengatakan meskipun cuma disepuh full gitu katanya tidak boleh. Lah kalau berkenaan dengan selain wadah, tempat makan, tempat minum, kalau tempat yang dipakai boleh enggak? Kalau untuk yang lain seperti gelang, kalau untuk wanita boleh, kalau untuk laki-laki dengan catatan tidak sampai berlebihan. Sak kilo dikai kabeh. Itu tidak boleh. Cukup hanya sekedar. Saya teman bilang sama istri, sudahlah nggak usah pakai emas-emasan, pakai kalungan, pakai hijab, pakai top, ya pakai baju panjang. Saya itu sudah punya emas beratnya 70 kilo. Nyapa toh, pakai emas-emasan yang aneh-aneh, dong ini cuma pingin pamer toh. Kita sepakati saja, meskipun itu disepuh, dilapisi, apalagi itu banyak, maka itu hukumnya juga kalau hanya sekedar untuk menempel karena tidak ada sesuatu yang lain untuk menempel, para ulama masih memberikan rukhsah. Tapi ya orang mungkin lah nempel gawe emas. Ya kayak orang sekarang itu nempel untu aja gawe emas. Itu jenenge sudah masalah itu. Sudah masalah itu. Baik ini kalau di dalam kitab punyanya Syekh Al-Utsaimin tidak ada perbedaan apakah wadah itu besar, apakah wadah itu kecil. Apakah yang dimakan banyak atau yang diminum sedikit, semuanya itu menunjukkan haram. Mil'aqah termasuk sendok yang terbuat dari emas itu pun juga haram untuk dibuat makan. Ono tanggawe emas begini, manganan bikin sendok emas, garpu emas itu sudah tuyalah. Ada wanita emas yang sekarang di penjara itu ya. Iya. Wanita emas. Jadi memang duitnya akeh emas ya. Ternyata dong-dongi ya hasil menunggu di penjara ini dia. Itulah orang itu kalau makan gengsi itu berat. Orang makan gengsi itu berat. Oke, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk buat makan, termasuk buat minum, termasuk alat makannya pun itu tidak boleh. Wa kadzalika aidan law kanat luqmatun wahidatun fi mil'aqatin fa hiya haramun. Jadi meskipun satu suapan fi mil'aqati di dalam satu sendok fa hiya haram, itu haram. Jadi haram alatnya, haram tempatnya, otomatis yang dimakan pun jadi haram juga. Loh Pak, nasinya halal, betul nasinya halal, tapi yang dipakai sesuatu yang haram
itu tidak bisa, tidak boleh. Ayo kita belajar yang sederhana saja lah cukup, ya, buat makan, buat minum dan sebagainya. Maka kalau dalam bahasa Nabi mengatakan mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang dari dia jauh. Kalau Nabi memang mengatakan ojo gawe wadah emas, jangan pakai wadah emas, jangan pakai tempat makan emas, ya sudah kita buang. Dan ini tidak ada perbedaan untuk laki-laki maupun perempuan. Baik perempuan ataupun laki-laki hukumnya sama. Kalau yang tadi itu masalah perhiasan beda. Perempuan boleh selama tidak di berlebih-lebihan. Kalau untuk laki-laki haram. Kalau berkenaan dengan makan ini, minum ini haram. Baik laki-laki maupun perempuan. Juga inilah salah satu kebaikan cara taklimnya Nabi Muhammad SAW, cara mengajarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sampai mengajarkan kepada sesuatu yang sifatnya batiniyah. Karena Islam itu tidak hanya sekedar zahir, tapi Islam itu adalah batin juga. Nabi Muhammad melarang untuk pakai wadah dari emas, ya, itu dalam rangka juga melatih hati ini supaya tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang ujub, suka pamer-pamer, suka berlebih-lebihan, tidak boleh. Dan juga diajarkan Nabi dalam konteks semacam ini perlu digarisbawahi, masih banyak orang-orang itu tidak bisa makan, tidak bisa makan. Mereka tidak bisa makan, lah kok kita ini dengan mewah-mewahnya makan pakai wadah emas, itu keterlaluan. Itu terlalu, itu tidak boleh seperti itu. Lihat ya, ya saya rekom jenengan itu kalau pakai emas pun juga yang wajar-wajar saja. Pakai perhiasan itu yang wajar-wajar saja. Apa sih manfaatnya sebenarnya kalau pakai emas berlebih-lebihan itu? Untuk dondongi pas ketika sholat pun juga munamuni, kerencing tambah gak khusyuk. Ya. Karena memang sudah terbiasa ya, secara adat biasa, kebiasaan itu koyo-koyo lek wong wedok lek gak gawe emas iki koyo ana sing kurang. Iku sajane ajarannya siapa ya? Pernah jenengan membaca hadis-hadis Nabi bahwa wanita-wanita pada zaman Nabi itu semuanya suka pakai emas-emasan? Tidak ada pernah. Ada satu orang wanita itu datang ketemu sama Nabi, anaknya pakai gelang yang gede. Nabi langsung ngomong, ini sudah dizakati atau belum? Dulu pernah kita baca. Ini sudah dizakati atau belum? Itu di bab zakat dan sedekah dulu sudah kita baca. Belum ya Rasulullah. Maka ini Masya Allah, wanita ini langsung dilepas, itu langsung dikeluarkan zakat. Karena memang itu kalau emas yang dipakai, kalau memang sudah sampai satu nisab kemudian tidak diberikan zakatnya, kan juga nanti akan jadi berbahaya di akhirat nanti. Kalau didasarkan riwayat Nabi tadi itu dipakai. Yang dulu pernah saya sampaikan di bab zakat, perlu tak bukakan lagi ya? Tak bukakan lagi supaya jangan eling. Ya, memang itulah. Memang kadang-kala pengajian itu perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang. Kalau di masjid itu pengajiannya kadang sing nyatet kadang lali ya, kalau mana sing gak nyatet. Coba dengan lainnya. Saya bukakan hadisnya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya tentang seorang wanita yang anaknya pakai emas suruh menzakatkan.
Nah ini loh. Nah ini coba dengan amati tuh. Anak imro'atan atat Rasulullah SAW wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatan walidatani min dahabin. Dia bawa apa itu berarti Bu? Pakai gelang yang tebal itu dari emas. Apa kata Nabi di situ Bu? Faqala laha atu'tina zakataha. Kamu telah memberikan zakatnya ini enggak yang dipakai? Wanita ini ngomong elang kan? Jawabannya Nabi, ayasurruki ayusawwiruki lahu bihima yaumal qiyamah siwaraini min narin. Kamu suka ketika Allah itu nanti akan menjadikan apa? Siwar itu semacam kayak baju sual gitu. Apakah kamu suka nanti Allah itu akan membuatkan kamu itu semacam baju nanti di yaumul qiyamah. Siwaro ini ya dua baju dari apa? Min narin, dari neraka. Akhirnya apa? Coba jawabnya itu. Faqala'athuma fa'alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian wanita ini melepas dua emas yang dipakai tadi yang tebal-tebal diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini ngomong langsung, huma lillahi azza wa jalla wa li rasul. Ini emas ini dua-duanya untuk Nabi kan. Nah, ini sebagai dalil meskipun emas itu dipakai kalau memang itu satu nisab. Gitu. Dan kadang-kadang kan tidak mungkin satu nisab dipakai semua 85 gram. Tapi ketika sudah satu nisab walaupun itu dipakai, dia harus ada ini dalilnya dipakai. Kalau misalnya menggabungkan ya digabungkan gitu. Mohon maaf ya, misalnya ini sekitar sekian gram gitu ya. Yang batangan sekian gram itu apakah digabungkan atau ini tidak ikut? Hanya yang batangan saja. Kan ini dipakai. Kalau dipakai tidak sampai satu nisab kan? Tidak pakai. Berarti nggak kena. Nah, dihitung yang batangan saja gitu. Yang batangan itu. Jadi ini ada dua hal ya. Yang dipakai dan yang tidak dipakai. Tapi jangan disiasati ya hukum itu ya. Jangan, akhirnya berupaya semaksimal mungkin supaya caranya ya kok tidak sampai satu nisab. Ini berbahaya total. Kalau batangan itu 85, saya pakai yang 85 gram. Ada yang memakai 93,6. Saya lebih berhati-hati pakai yang 85. Itu yang lebih kuat. Yang dipakai oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya mubalik internasional yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu ya. Tuh, yang batangan itu. Ada yang punya batangannya. Kanjeng Nabi itu kalau punya emas di rumah itu bingung. Nabi itu kalau punya emas batangan di rumah itu bingung Nabi. Bingung apanya? Bingung kepingin atau mensedekahkan. Nah kalau kita ini kita jadi adem nyaman kalau punya emas batangan. Sebaliknya kita ini. Memang kita sama Nabi itu bedanya sedikit sekali. Ada yang didiskusikan Bu berkenaan dengan tidak boleh pakai emas ini. Nggih. Berarti itu kan intinya kan bukan emas perhiasan toh itu. Perhiasan, tapi kan. Tapi meskipun nggak dipakai tiap hari ada satu nisab kan? Ada itu dizakati, tetap dizakati. Gitu ya, baik. Berarti jenengan ini masih akeh-akeh. Ono sing 70 kilo. Ono sing 70 kilo. Saya 70 kilo. Ya, saya 70 kilo. Dan istri saya nyaman betul punya 70 kilo ya.
nyaman betul 70 kilo. Ini biasanya orang punya emas 70 kilo itu gak nyaman, khawatir lah dicuri, dicolong. Tapi kadang-kadang istri saya juga gak nyaman juga. Baik. Ada lain yang disampaikan? Saya ambil singkat-singkat yang padat, perbedaan-perbedaan di para ulama itu kita. Jadi tadi juga di antara ilatnya, di samping memang menyumbat untuk kesombongan, juga di antara ilat hukumnya itu innaha lahum fid dunya. Jadi yang namanya emas itu adalah untuk mereka orang-orang kafir. Sementara itu nanti untuk kita di akhirat. Pak, apakah memang memakai emas itu diperbolehkan sebelum pada zaman Nabi Muhammad SAW yang kita sebut dengan syara'u man qablana? Betul. Ya. Tuh, jadi ada istilah syara'u man qablana. Syara'u man qablana itu adalah syariat sebelum kita. Maka Syekh Utsaimin mengatakan madzakarnahu sabiqan annahu yadullu ala jawazi isti'malil fiddati fi ghairi syurbi wal akli wa yadullu laha anna umma salamah nafsuha kana hinda sya'ratun min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dulu menunjukkan pada masa dulu itu juga masih masa semacam itu dipakai juga. Dan nanti pada masa kita ini dilarang karena ada hal-hal tertentu. Baik, kita lanjut sekarang ke nomor 16, 15, 4 ya, Masya Allah. Nomor 15. Nomor 15 itu bunyinya apa, Bu? Oke, dari Ummi Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu, ya, yang minum, orang yang minum fi ina'il fiddati, di wadah-wadah perak yang terbuat dari perak, innama yujarjiru. Apa yujarjiru itu? Ya apa? Ngejok. Pak jawaban ngejoki. Apa ngejoki bahasa Indonesia itu? Menuangkan. Ngejoki, menuangkan apa? Fi batnihi, di dalam perutnya. Naro jahannam, api neraka jahannam. Kalau untuk perak saja ndak oleh, opo maneh emas. Ini ilat hukum yang nomor 3 berarti. Jadi ilat hukum yang nomor pertama tadi apa, Bu? Sebabnya apa, Bu? Tadi 1, sombong. Ilat hukumnya yang kedua itu adalah untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kemudian yang ketiga, ilat hukumnya adalah yang dimakan, yang diminum itu, kalau kita makan dari emas ataupun makan dari perak, itu berarti sama artinya dia itu menuangkan api neraka di perutnya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan bahwa dia itu menuangkan, dia menuangkan air yang dia minum dari perak tadi itu ke perut, maka para ulama menyebut ini menunjukkan dosa besar. Menunjukkan dosa besar. Kenapa kok disebut dengan dosa besar?
Karena di situ ada kalimat menuangkan api neraka ke dalam perut. Itu menjadi indikasi kalau apinya dimasukkan ke dalam perut, api nerakanya itu dimasukkan ke dalam perut, itu menjadi indikasi itu dosa. Dosanya dosa kabair. Kalau dosa kabair itu tidak bisa hanya dihapus oleh sholat, puasa, tidak bisa. Kalau namanya dosa besar itu harus taubatan nasuha. Berarti bagaimana? Ya berhenti, tidak melakukan itu lagi. Engkau dong-dongnya mobil, makan, minum pakai emas, pakai perak, baru pakai sholat, pakai poso, karena menganggap puasa atau sholatnya menghapus yang makan, minum pakai ndak iso, ndak boleh. Jadi kalau haram tadi itu dan dia masuk kategori dosa besar seperti itu, ya berhenti. Berarti tidak menggunakan wadah air atau wadah makanan dari emas ataupun perak. Berarti itu namanya taubatan nasuha. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun hafal Quran, baca Quran tiap hari, tapi kalau tetap melakukan seperti itu, ya tetap dia melakukan dosa. Tidak boleh. Maka keharaman semacam ini menunjukkan dosa besar yang seperti ini harus berhenti dan tidak mengulangi kembali. Muncul pertanyaan, dia masuknya kafir atau tidak? Orang yang makan di wadah emas, makan di wadah perak, itu termasuk kafir atau tidak? Bu, kafir atau tidak? Keduanya untuk orang kafir dunia. Lah ya. Kafir atau cuma tasyabuh dengan orang kafir? Kalau tasyabuh berarti menyerupai orang kafir. Tapi kalau dia masih meyakini Tuhan satu, Muhammad Rasulullah, dia masih sholat, dia masih zakat, dia hanya sebatas fasik. Dia menyerupai orang-orang kafir dan dia itu melakukan dosa besar. Kalau dia terus-menerus melakukan seperti itu, mohon maaf, saya berani mengatakan orang semacam ini jangan dijadikan imam sholat. Jangan dilanjut jadi imam sholat. Dia melakukan dosa besar yang berat ini. Kalau terus-menerus sudah dikasih tahu itu tuh orang kafir itu. Jangan tasyabuh tuh orang kafir itu haram, itu dosa besar. Kok tetap dilakoni? Nah itu masuk kategori fasik. Fasiknya fasik yang berat. Harus berhenti total. Kalau jenengan tahu loh, wong itu dikandani balik-balik di ayat yang begini, sunan begini, kok saya tetap seperti itu. Kok masih dia jadi imam? Saya termasuk yang tidak mau jadi makmum itu. Itu. Lanjut ya, lupa fanatis bukan fanatis. Ini termasuk shock terapi karena dia kan melakukan pengingkaran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lihat ya. Jadi itu dosa besar, termasuk kabair. Kalau di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar tidak langsung dihukumi kafir, tidak langsung dihukumi sebagai kafir, kecuali Khawarij. Kelompok Khawarij itu menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu langsung kafir, itu orang Khawarij. Kalau kita tidak. Tapi orang yang melakukan dosa besar itu harus dituntut untuk taubat. Kalau terus-menerus seperti itu, ada umpamanya, mohon maaf, ada yang bilang sama saya, Ustaz, dia itu Yosef mobil, Yosef main, yang gitu ya. Tapi kok di musola itu dia ya sholat, tapi kemudian dijadikan imam. Saya bilang jangan. Imam fasik seperti itu jangan dijadikan imam. Jangan. Baiklah, ini masuk di nomor 16 berkenaan dengan menyamak kulit. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Idza tubigha al-ihabu faqad tahura. Tubigha itu disamak itu. Apa sih istilahnya disamak itu? Ya kulitnya itu dibersihkan gitu ya, dalamannya itu kan masih kayak ada minyak-minyaknya itu, ada anunya itu kan dibersihkan sampai bersih dan kemudian itu dipakai untuk wadah-wadah air buat minum. Itu apa boleh pendak? Maka di sini disebut langsung di nomor 17, hadisnya nomor 17, tibaru juludil maitati tahuha. Menyamak kulit-kulit yang bangkai itu bisa mensucikan. Itu bisa mensucikan. Di rumah jenengan ada yang punya wadah air dari kulit, balik kayak purbakala malah. Tapi boleh itu. Lah, kalau pada zaman sekarang bukan wadah air, mungkin dibuat beduk. Nah, jadi kan melihat itu namanya beduk itu ya. Nah, dibersihkan sampai seperti itulah, itulah namanya disamak. Dan itu hukumnya suci. Kadang-kala dibuat wadah apa namanya beduk, dibuat apa lagi Bu? Buat jaket, dibuat sendal, dibuat terbangan. Nah, itu memakai hadis ini nomor 16 sama 17 itu. Kalau yang namanya bangkai apa kulit itu, namanya kulit itu disamak, dibersihkan. Nah, itu dia menjadi suci. Jadi kan mau buat apa? Termasuk kalau dibuat untuk minum. Boleh. Karena pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu ya dari kulit itu yang digunakan. Karena pada masa itu belum ada apa namanya? Apa itu namanya yang plastik itu namanya? Bukan plastik tapi apa namanya? Sing larang itu regane. Tupperware. Pada zaman Nabi belum ada namanya Tupperware, itu belum ada. Ya pecah belah pada zaman Nabi itu belum ada. Jadi ya menggunakan kulit itu. Jadi kalau kulit itu disamak, dibersihkan kotorannya, itu menjadi suci. Baik, jadi kan juga suka memegang terbang toh, menjadi penerbang kan. Aturan itu yang dipegang ya kan kulit bangkai yang disamak. Ya. Maka kemudian di hadis nomor 18 langsung di situ marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajuruna. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu lewat ketemu dengan kambing yang yajuruna, mereka itu menyeret kambing tadi yang sudah mati tadi. Maka Nabi bilang, faqala law aqattum ihabaha, andai kalian itu mengambil kulitnya daripada syatin tadi itu, bangkai tadi itu. Para sahabat mengatakan, faqalu innaha maitatun, ya Nabi, dia ini bangkai Nabi, bangkai. Jadi ada kambing yang mati, diseret mau dibuang. Nabi bilang, andai kata kalian itu mengambil kulitnya, memanfaatkan kulitnya. Para sahabat ngomong, Nabi, dia itu bangkai, ini bangkai Nabi, bangkai. Nabi mengatakan apa di situ? Apa kata Nabi? Faqala yutahiruha al-ma'u wal qardu. Mensucikan yang bangkai itu adalah air dengan al-qardu. Al-qardu itu kayak semacam apa sih ya? Kayak hal-hal tertentu dikerik gitu ya, dikerik di dikerik itu Bu. Ya dikerok ya. Kalau orang sekarang itu dikerok dia, dipakai air dikerok dia. Terus yang di kayak lemak-lemaknya itu dihilangkan. Nah itu cara untuk membersihkan kulit itu boleh gitu. Lah muncul pertanyaan sekarang, kalau kulitnya babi bagaimana? Kalau kulitnya anjing bagaimana? Bu?
Boleh. Di situ ada sebuah hadis yang memakai kalimat ayyuma ihabin. Ayyuma ihabin. Ayyuma ihabin itu kulit apapun. Kulit apapun. Nah, di sini kan terjadi perbedaan pendapat. Kulit apapun itu dia kalau disamak dia itu suci. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang mengatakan ayyuma ihabin itu juga harus dikomparasikan dengan hadis-hadis yang lain. Maka babi dan anjing itu tetap di dalam kenajisannya. Tetap di dalam kenajisannya. Maka berarti hadis ini dipahami selain, kalau yang saya pahami, selain babi, selain anjing. Jadi boleh jenengan mau pas ketika jenengan korban kambing, ketika korban kambing itu kemudian jenengan aku kok kepingin membuat sesuatu dari kulit kambing yang kita korbankan ya. Entah dibuat apa, jenengan punya kerajinan gitu. Boleh itu, boleh. Buat sendal, buat tas. Kalau sekarang beli tas dari kulit itu mahal itu ya. Mahal. Untuk jaket aja di atas 1 juta sudah, jaket kulit itu. Jaket kulit itu. Baik, ada yang didiskusikan dari pada airnya? Masuk emas dan perak tadi? Sebelum masuk di nomor 19, gitu, monggo. Tapi bukan dari emas gitu. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Tapi kira-kira jenengan itu lek warna kuning jenengan doyan. Dalam? Oh iya, tidak apa-apa, kan bukan emas itu kan, bukan emas, bukan perak, tidak apa-apa. Dan memang orang Arab itu kan suka yang warna kuning. Orang Arab itu suka warna kuning. Tidak apa-apa, boleh. Pokoknya bukan emas, bukan perak. Ada yang lain? Pas? Sepakat? Ada yang ganjel? Maupun turun mulai kok ya mulai wajar. Kita lanjut di nomor 19. An Abi Sa'labah. Di situ ini Abi Sa'labah ini tanya, qala qultu ya Rasulullah inna bi ardil qaumi ahli kitab. Ya Nabi, sesungguhnya kami itu ada di daerah kaum ahli kitab. Berarti apa? Yahudi, Nasara. Jadi para sahabat ini ada di daerah yang di situ itu ahlul kitab. Ahlul kitabnya itu berarti Yahudi, Nasara. Kemudian tanya, apa naqulu fi aniyatihim? Apakah kami ini makan di wadah-wadah mereka? Jadi tanya kepada Nabi, kira-kira kami ini makannya di wadah-wadah miliknya mereka boleh enggak? Tuh, jawabannya Nabi apa? La taqulu fiha. Jangan makan di wadah-wadah milik mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak menemukan yang selainnya. Jadi kalau jenengan semua ada di tempat orang-orang kafir, atau mungkin juga secara sempit di rumahnya orang kafir, orang Kristen gitu. Jenengan oleh Nabi dilarang untuk makan di wadah-wadah mereka, kecuali kalau memang betul-betul tidak menemukan sama sekali wadah kecuali itu. Tapi dengan catatan kata Nabi, fausiluha, maka cucilah.
dicuci sing resik baru fakulu fiha, makan-makanlah di dalam wadah air. Hah? Iya, termasuk yang bukan dari emas juga. Jadi wadah apapun ini umum ya, wadah apapun. Kita ini kan ada di rumahnya orang Kristen, mohon maaf, di Alkitab. Kita tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh minum atau makan dari wadah-wadah mereka, kecuali betul-betul tidak ada, dengan catatan ya kita cuci, kita bersihkan dulu. Di antara ikat hukumnya apa? Bukan karena mulut mereka najis, bukan. Tapi di antaranya kalau di dalam kitab-kitab syarah ini, di antaranya mereka ini kan kadang-kala wadah airnya itu untuk wadah makannya itu untuk goreng babi, makanan apa itu. Tapi kalau jenengan memang punya wadah sendiri. Dan ini adalah merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya kita memang kadang-kala memang ibu pakai dong. Jenengan ini kadang ibu pakai kayak jamaah saya itu yang di Bumi Ayu bilang, Ustaz, ibu saya masih Kristen, bapak saya masih Kristen. Gimana ini? Saya mau tidak mengatakan selamat Natal yo. Piye kalau mengucapkan selamat Natal yo? Gimana? Saya cuma bilang, loh, yang benar memang harus disampaikan walaupun mungkin menyakitkan dengan cara-cara yang baik. Nanti suatu saat juga bapak itu kan juga paham, ibu juga paham kalau perbedaan antara Kristen dan Islam. Dengan cara-cara yang baik tetap kita punya akhlak kepada mereka. Sama dengan seperti ini, kita tidak boleh, kata Nabi, tidak boleh makan pakai wadah-wadah milik ahlul kitab. Loh Pak, katanya sembelihannya ahlul kitab itu boleh. Ada yang menyebut seperti itu. Ingat loh ya. Katakanlah mereka menyembelih sembelihan, tapi apakah mereka juga tidak dimungkinkan memakan sesuatu yang diharamkan? Makan babi, makan kire kan gitu. Kalau saya kok makanannya orang Nasara itu, makanannya orang Nasara itu haram. Kenapa dikatakan haram? Lapas ketika menyembelih itu menyebut nama Allah. Lapas ketika menyembelih itu mengucapkannya disebut Allah atau Tuhan yang lain. Maka saya sepakat dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Untuk saat ini ahlul kitab yang memang betul-betul asli seperti pada zaman Nabi itu sudah. Bagaimana ketika mereka mengatakan bahwa Isa anak Tuhan, itu ahlul kitab atau musyrik? Sudah musyrik. Maka ini tuntunannya Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi melarang untuk kita makan di wadah-wadahnya atau minum di wadah-wadahnya orang-orang ahlul kitab. Kalau memang betul-betul tidak ada, ya kita cuci. Maka di sini memang di antara ilat hukumnya itu kanu yatbakhuna fi aniyatihim al-khinjira wa yashrabuna fiha al-khumura. Ya, mereka itu memasak di wadah-wadah mereka dengan babi, mereka minum dengan khamr atau minuman keras. Ya ini harus kita tekankan. Tidak apa-apa kita mengatakan yang sesungguhnya. Ya memang kalau kita itu fikih itu dibangun atas dasar ewo pakai ewo yo gak mari-mari. Aku sungkan ya Pak Lul, lemangan sungkan terus ya kebenaran itu tidak akan disampaikan kalau makan sungkan. Aku sungkan ya Pak. Kayak tadi malam itu bilang ada jamaah tanya, Ustaz, kami ini pengurus juga serba repot ibu pakai ibu. Ada orang kalau jamaah kesini tuh masih pakai kaos oblong baru di belakangnya ada tulisan yang aneh-aneh. Kita itu mau mengingatkan kok ibu pakai ibu, ya harus diingatkan.
kasihan jamaah yang lain. Pas begitu Allahu Akbar, mau delok tulisannya sih digeger itu repot. Tuh, harus diingatkan dengan cara-cara yang baik. Terus akhirnya ada jamaah yang usul, dikasih tulisan di pintu atau di kaca. Dengan kemudian diingatkan untuk tidak memakai kaos oblong semacam itu, dan diberi solusi, diberikan lemari transparan yang di situ ada gamis. Disediakan gamis atau baju takwa gawe rakepan untuk menutupi kaos oblongnya tadi. Itu solusi untuk dakwah itu seperti itu. Kayak seperti di Bali itu kan juga begitu kan ya. Oke, monggo. Ini di daerah saya di Moskow itu biasanya kalau masak apa-apa tuh diserahkan sama yang orang Kristen itu tuh boleh apa enggak? Iya, diserahkan masak apa-apa sama mereka dia itu. Ya enggak boleh. Nggak boleh. Jadi iya. Dan itu kecuali begini. Orang ini cuma sekedar masak, kemudian wadahnya dari kita, sembelihannya dari kita. Tapi jualnya model minum. Tapi semuanya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, apalagi pakai wadah-wadah mereka. Jangan. Kalau kita memang kalau memang itu tadi bilangnya sungkan iwo pakai iwo udah biasa. Pak, ini wong dia menyembelihnya juga kita tidak tahu toh pakai apa kan, dan kita paham kalau namanya orang Nasrani mesti menyembelihnya pakai atas nama itu Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, haleluya dan sebagainya. Apalagi juga mereka makan babi, masak babi, itu harus dirubah itu. Masa nggak namanya selain Kristen? Iya nggak tahu kan kebiasaan itu. Ada satu ibu-ibu sih kalau dia masak nggak mau makan gitu, nggak mau dia karena dia tapi selalu pesan ke dia, selalu pesan kan mungkin dia pintar masak apa gimana juga nggak ngerti juga, selalu ke dia kalau kita apa acara halal bihalal apa juga Halal bihalal malah dia yang masak. iya Dan kita paham orang Kristennya itu menyembelih juga, menyembelih. enggak kan dia kalau belajar ke pasar misalnya ya, Oh. dia bagian masaknya gitu. Tapi tempat masaknya dia. Iya, rumahnya dia. Dan kita tahu enggak kalau orang itu makan babi juga? Kemungkinan Oh karena iya. dia orang Makanya itu. Kecuali kalau memang kita paham betul orang ini tidak makan babi, orang ini tidak. Tapi kan rata-rata mereka itu kan. Lah betul. Makanya kalau dari hadis ini jelas Nabi melarang. Karena di antara ilat hukumnya itu wadah-wadah mereka itu tidak steril dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedikit itu PR-nya jadinya itu. PR-nya. Kalau maunya ada jamaah yang memang tidak mau makan, ya mungkin dia memahami. Tidak mau jadi kan makan. Yang termasuk makan jadi. Ya pelan-pelan dirubah, dimusyawarahkan. Nanti, tapi kadang-kadang nanti kalau disampaikan seperti ini mungkin orang Kristennya tersinggung gitu. Biasanya aku masak kok saya tidak dimasak itu. Memang kebenaran juga harus disampaikan pelan-pelan. Kalau tidak begitu ya terus saja pelan-pelan. Itu ya. Tanya Ustaz. Gitu. Jadi gimana sikap kita kalau pas kita main ke rumah teman yang non muslim ya, itu ada suguhan minuman sama kue-kue gitu. Kan nggak mungkin kita cuci di belakang, kita cuci lagi itu. Di situ ada aqua toh? Di gelas. Aqua gelas toh? Bukan gelas biasa. Oh, enggak ada aqua. Iya. Ini jadi masalah ya. Jadi kan nyampaikan apa adanya repot ya. Bilang saja dengan puasa gitu udah apa-apa. Kan enggak mungkin bilang sama temennya, sebentar ya tak cuci gitu. Atau enggak mungkin sudah diduk nih gelasnya, diduk nih makanannya kan tidak dimakan itu sudah. Padahal Nabi Muhammad melarang. Bilang saja, mohon maaf saya sedang puasa, lupa kalau mau ngomong. Itu mungkin solusi yang terbaik kalau saya. Jadi memang mau pakai apalagi itu sahabat dekat. Dan kita sebenarnya kan tidak boleh bersahabat dekat dengan orang non muslim itu, tidak boleh. Saya mau tanya apakah kita ikut dosa pada permintaan dan memberitahu tadi
jualan itu datang orang non muslim, tapi berjualan makanan yang beli itu sekitarnya kebanyakan orang muslim, tetangga di sekitar saya gitu. Kita tidak beritahu tuh apa kita ikut dosa kan jadi hakimu gitu untuk beritahu gimana. Ya. Kita lihatkan gimana kan kita ikut dosa. Jadi dalam satu sisi kalau diberitahu itu Keminter. menyumbat hasil menyumbat penghasilan mereka. Kalau tidak diberitahu itu ya haram untuk dimakan. Kecuali kalau memang kita paham betul lah, yang namanya orang Kristennya ini memang paham bahwa yang beli itu konsumennya adalah Muslim, dan kemudian dia memasaknya itu memakai wadah yang khusus, tapi ya orang mungkin ya pakai wadah yang khusus dan kemudian apa itu. Tapi kalau memang kita paham bahwa itu jelas tidak pakai wadah khusus dan jelas bahwa orang ini masih suka makan babi, ya memang mau tidak mau pelan namun pasti ya juga suatu saat perlu disampaikan lewat pengajian-pengajian seperti ini. Tapi kalau jenengan menyampaikannya langsung verbal di mereka orang-orang beli, ya mesti jenengan akan jadi dimusuhi dan sebagainya. Mending pakai cara seperti ini. Jamaah-jamaah yang ibu-ibu dan sebagainya itu makanya pentingnya lewat pengajian itu seperti ini. Baik itu kan. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang masih di bab itu. Ya inilah ngaji fikih itu seperti ini ya. Ngaji fikih itu seperti ini, dan kadang-kala memang kalau untuk kita ngaji fikih harus menelan pil pahit. Ya, kalau kita ngaji fikih itu kadang-kala kita memang harus menelan pil pahit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.